Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita kuliah uji perbandingan antar data kuliah ke-6 mata kuliah aplikasi komputer dan pengolahan data. Kuliah ini mungkin agak singkat, sekitar 10-15 menit. Nanti akan kita coba-coba lebih banyak latihan ya. Oke. Nah, apa yang akan kita uji dalam perbandingan antar data ini adalah uji berpasangan ya. Jadi data yang akan kita peroleh nanti ini adalah data yang berpasangan. Yaitu membandingkan rata-rata hewan uji dalam perlakuan. Nah, hipotesis yang kita gunakan adalah hipotesa 0 apabila tidak terdapat perbedaan rata-rata ukuran ikan A dan ikan B. Nah, kemudian hipotesis yang lain adalah HA apabila terdapat perbedaan rata-rata ukuran ikan A dan ikan B. Nah, bagaimana pengambilan kesimpulannya? Nanti pengambilan kesimpulannya bila F hitung lebih kecil daripada F tabel. Artinya hipotesisnya yang kita terima adalah hipotesis 0 atau HO. Nah, di mana rata-rata ukuran ikan A dan ikan B tidak berbeda nyata pada tingkat kesalahan 0,05 atau 5%. Nah, kenyataan yang lain, apabila ternyata F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka kita akan terima H1 atau rata-rata ukuran ikan A dan ikan B itu berbeda nyata pada tingkat kesalahan 0,05 atau 5%. Nah, kira-kira layout kalau kita mengadakan pengukuran seperti ini ya. Kriteria pengujiannya perlakuan dilakukan bersamaan pada masing-masing hewan uji pada tempat yang dianggap. Jadi kita menganggap sama. Nah, misalnya seperti ini ya, yang kita uji itu misalnya dia berada dalam satu wadah. Ini di air tawar. Nah, ini biasanya kalau di air laut. Jadi semua faktor yang ada di sini kita anggap homogen ya. Kita tidak bisa pastikan homogen, tetapi dalam penelitian, dalam mengambil sampel, kita asumsikan, kita anggap homogen. Nah, data yang diambil adalah data pengukuran ya. Boleh itu pengukuran panjang, boleh itu pengukuran berat. Nah, di latihan kita di aplikasi pengolahan data ini kita gunakan adalah pengukuran panjang saja. Nah, bagaimana prosedur pengujiannya dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Jadi data yang kita peroleh kemudian kita urutkan ya dari yang terbesar ke yang terkecil atau sebaliknya ya, terserah ya, sama saja. Kemudian kita cari rata-rata ukuran ikan A dan ikan B. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi kalau kita sudah di aplikasi Excel. Kemudian yang ketiga, tentukan varians ikan. Ini juga ada rumusnya di Excel. Setelah itu kita tentukan jumlah data. Nah, ini bisa kita hitung, juga bisa menggunakan Excel. Oke. Yang kelima, tentukan derajat bebas ikan A ya. Atau DFA dan ikan B atau DFB. Bukan DFBI-nya, DFB di sini, bukan DFA. Dengan rumusnya ya derajat bebas sama dengan N kurang 1.
jumlah ikan yang kita ukur dikurang 1. Itu derajat bebasnya. Setelah itu kita tentukan F-table. Di F-table ini kita dapat dengan membuat rumus ya di selnya sama dengan F titik INV ya, nanti ada di dalam kurung tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaannya berapa? Kepercayaannya ini 0,05. DFA ini dapat dari sini tadi, DFB juga dapat dari sini. Oke ya. Selanjutnya tentukan F hitung dengan program Excel. Nah, F hitungnya ini melalui F-test ya. Ada notasinya pada data analisis. F-test to sample for variance. Ini ada di Excel. Kalau tidak ada di Excel, nanti akan ditunjukkan bagaimana cara menginstal add-in program Excel ini. Oke, saya kira cukup ini untuk proses teori kita ya. Kita akan lanjut ke belajarnya di Excel. Nah, ini dia. Kita di Excel ini ya. Di Excel. Nah, sebelum kita mulai, pastikan dulu bahwa dalam Excel Anda ini ada data analisis. Ini dia ya. Data analisis. Ini. Kalau tidak ada, caranya Anda memunculkan fasilitas Excel ini. Nah, silahkan nanti diklik filenya, file, baru kemudian tekan option. Tekan option. Nanti kita cari add-in. Ini dia, add-in. Oke ya. Ini dia. Jadi kita buka file untuk masukkan data analisisnya, kita pilih option. Setelah kita pilih option, pilih add-in. Nah, pilih add-in di sini. Nah, kita cek ini ya. Analisis toolpack. Analisis toolpack. Oke, analisis toolpack, manage di add-in-nya, baru go. Setelah kita klik, kita go, akan muncul seperti ini ya. Centeringlah analisis toolpack. Kebetulan punya yang saya pakai di sini sudah ada sehingga sudah tercentereng. Bagi yang belum tercentereng, Anda centering nanti di sini analisis toolpack. Kemudian oke. Maka data analisis ini akan muncul ya, seperti ini ya. Pilihan menu data analisis ini sudah muncul. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, kali ini kita ambil contoh ikan lele dengan ikan tembang ya.
Nah, tadi langkah pertama itu kita urutkan ya. Jadi di blok dulu selnya. Di blok selnya baru kita urutkan. Kita kita urut. Nah, ini dia. Continue with the current selection. Oke. Setelah itu yang C, kolom C ikan tembang kita urut juga. Kita pilih yang continue. Oke. Nah, setelah itu saya hapus dulu ini ya. Bagaimana cara membuat datanya? Caranya kita blok dulu ini. Kita blok. Kemudian kita insert menggunakan, nah ini dia, 2 line. Ini oke, sudah selesai. Ya, sangat simpel ya cara mengerjakannya. Seperti ini. Nah, bagaimana merubah seriesnya ini? Kita rubah. Kita klik kanan ya. Kemudian kita select data. Nah, ini rubah. Ini yang kita rubah series yang pertama tadi itu adalah delay. Oke. Nah, kemudian series yang kedua kita edit lagi adalah tembang. Oke. Nah, setelah selesai kita oke, kita lihat ini hasilnya sudah selesai. Nah, berarti yang lele ini yang berwarna biru. Yang merah ini adalah yang tembang. Oke, persoalan grafik sudah selesai. Kita pindah ke membuat rata-rata. Cara membuat rata-rata lele adalah masukkan rumus ini. Sama dengan average ya. Average. Nah, ini notasinya. Average baru Anda blok ikan lele. Datanya semua ikan lele akan muncul seperti ini. Bagaimana dengan rata-rata ikan tembang? Nah, sama ya. Sama dengan average. Jadi tidak dihitung manual, tetapi dihitung menggunakan Excel. Ini dia formulanya. Jadi cukup mudah mengevaluasi kalau itu ciplakan, pasti ketahuan karena data ini yang menentukannya. Sini. Kemudian kita cari varians lele. Nah, ini variansnya. Bagaimana cara mencari variansnya? Seperti ini. Ini notasinya sama dengan var titik s lalu Anda blok data ikan lele. Begitu juga ikan tembang ya. Ikan tembang notasinya seperti ini ya. Sama dengan var sama titik s kemudian Anda blok ikan tembang. Kemudian kita cari data jumlah ikan lele. Nah, cari cara datanya adalah tidak dihitung ya, tetapi menggunakan rumus. Ya, count baru kemudian Anda blok. Anda blok data ikan lele, maka akan muncul nilainya seperti ini. Sama juga ikan tembang, count baru Anda blok data ikan lele. Nah, bagaimana derajat bebas? Rumus derajat bebas itu adalah jumlah data ikan dikurang 1 ya. Berarti kalau mau cari data derajat bebas ikan lele, tentunya ya data ikan lele dikurang 1. Nah, ini dia, ini rumusnya. Derajat bebas ikan tembang juga seperti itu. Nah, oke, kita cari nilai F hitungnya. F hitungnya ini belum bisa kita dapat. Kita nanti akan cari di data analisis. Yang kita bisa cari adalah F tabel. F tabel itu kita peroleh dari rumusan seperti ini ya. Sama dengan F titik INV
dalam kurung 0,05. Ini 0,5 adalah derajat kesalahan atau tingkat kesalahan 0,05 atau 5%. Nah, ini 39 ini adalah derajat bebas dari ikan lele. Kemudian yang ini 39 yang satu derajat bebas ikan tembang. Kalau Anda klik langsung muncul angkanya. Nah, untuk mencari nilai F hitung kita gunakan data analisis tadi ya. Seperti ini. Data analisis, kita klik. Nah, ini akan kita cari F test to sample for variance. Dia ya. Oke. Oke. Variabel yang pertama kita cari ya range-nya. Yang ini ya. Variabel yang kedua juga kita cari range-nya. Ini ya. Oke. Kemudian alfa ini tadi 0,05 ini adalah derajat kesalahan. Kemudian output. Nah, outputnya ini kita cari di mana kolom akan kita tulis hasilnya. Kita cari sini ya. Kita simpan di sini. Oke. Nah, muncullah data seperti ini. Nah, inilah hasilnya ya. Inilah hasil dari proses perhitungan dengan menggunakan data analisis. Mari kita bandingkan ya. Kita lihat min-nya. Ini alat koreksi kita. Kalau min-nya sama dengan rata-rata lele, bandingkan. Kalau sama berarti perhitungannya sudah betul. Kemudian kita lihat untuk variabel 2 ikan tembang juga betul 166. Jadi ya. Kemudian variance sama ya 730 sekian. Kemudian untuk ikan tembang juga 1098 sama ya. Kemudian ini jumlah data yang diobservasi ini ada 40. Betul ya. Derajat bebasnya 39 sama ya. Nah, kemudian ini dia F hitungnya. F hitungnya kita dapat dari sini. F hitung. Nah, F tabelnya juga sebenarnya bisa kita peroleh di sini. Ini dia F tabelnya, akan sama dengan ini. Jadi yang tadi adalah perhitungan manual, yang ini perhitungan dan menggunakan data analisis. Nah, kita bandingkan. Ternyata F hitung ini lebih besar daripada F tabel. Coba Anda bandingkan nilainya dibandingkan F tabel. Anda bandingkan nilainya, ternyata F hitung lebih besar. Kalau dia lebih besar, maka kesimpulan yang kita peroleh terdapat perbedaan ukuran ikan lele dan ikan tembang. Jadi ada perbedaan antara ikan lele dengan ikan tembang dari segi ukuran. Nah, inilah kesimpulan yang kita ambil cara membandingkan dua sampel. Saya kira cukup ya latihan kita pada kesempatan kali ini sekaligus kuliah kita. Mari kita tutup ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan chat ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan chat. Oke, saya persilakan Anda chat yang ingin
dipertanyakan. Oke. Ya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Anda tulis yang mau Anda tanyakan di fasilitas chat. Oke, kalau Anda ada, saya anggap Anda sudah paham. Nanti Anda akan saya berikan soal ya untuk Anda kerjakan. Saya kira sekian kuliah kita pada kesempatan kali ini. Mari bersama-sama kita menjaga kesehatan, tetap tinggal di rumah dan rajin beribadah. Kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aku nggak bisa pakai